Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ria Rizka dari kelompok 8 pengantar studi Al-Quran. Di sini kami Veronica Hafizah, saya sendiri, dan Raihan Surya Putra akan menjelaskan tentang hadis ditinjau dari kuantitasnya, mutawatir, ahad, dan kehujjahan. Baiklah, untuk pemateri yang pertama akan disampaikan oleh Veronica Hafizah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Veronica Hafizah akan mempresentasikan tentang pembagian hadis berdasarkan kuantitasnya, hadis mutawir, dan syarat-syarat hadis mutawir. Pembagian hadis ditinjau dari kuantitasnya. Kuantitas hadis di sini yaitu dari segi jumlah orang yang meriwayatkan suatu hadis atau dari segi jumlah sanadnya. Jumhur ulama membagi hadis secara garis besar menjadi dua macam, yaitu hadis mutawir dan hadis sanad. Di samping pembagian itu, ada juga sebagian para ulama yang membagi menjadi tiga macam, yaitu hadis mutawir, hadis masyhur, dan hadis ahad. B. Hadis mutawir. Hadis mutawir secara bahasa merupakan isim fa'il dari kata al-tawatur yang bermakna al-tatabu atau berturut-turut, atau datangnya sesuatu secara berturut-turut dan bergantian tanpa ada yang menyela. Secara istilah di kalangan ulama hadis mutawir didefinisikan dengan redaksi yang beragam meskipun esensinya sama, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat pada tiap-tiap tingkat sanadnya sehingga dapat dipercaya kebenarannya. Mustahil mereka sepakat berdusta tentang hadis yang mereka riwayatkan. Syarat-syarat hadis mutawir. 1. Diriwayatkan oleh perawi yang banyak. 2. Keseimbangan antara perawi tabaqat atau lapisan pertama dan tabaqat berikutnya. 3. Berdasarkan penglihatan langsung atau indrawi atau empiris, berita yang disampaikan oleh perawi harus berdasarkan tanggapan panca indera. Selanjutnya ada pembagian hadis mutawatir. Yang pertama ada hadis mutawatir lafzi. Hadis mutawatir lafzi ini adalah hadis mutawatir yang susunan redaksinya itu sama persis. Lalu yang kedua ada hadis mutawatir ma'nawi. Hadis mutawatir ma'nawi ini adalah hadis yang hanya mutawatir maknanya namun lafaznya tidak. Lalu yang terakhir ada mutawatir amali. Mutawatir amali adalah sesuatu yang diketahui dengan mudah bahwa dia itu termasuk urusan agama dan telah mutawatir antara umat Islam bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengerjakannya, menyuruhnya, dan selain itu juga. Macam jumlah hadis mutawatir amali ini sangat banyak, seperti sholat jenazah, sholat id, pelaksanaan haji, kadar zakat, dan lain sebagainya. Beranjak yang kecil yaitu hadis ahad. Secara bahasa, kata ahad atau wahid itu artinya satu. Maka hadis ahad atau hadis wahid adalah suatu berita yang disampaikan oleh satu orang. Sedangkan hadis ahad menurut definisi singkat yaitu ma'lam yajma'u syarwatil mutawatir, yang artinya hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat mutawatir. Di sini ada ulama yang mendefinisikan dengan hadis yang sanadnya itu sahih dan bersambung hingga sampai kepada sumbernya yaitu Nabi Muhammad SAW. Tetapi kandungannya memberikan pengertian zonni dan tidak sampai kepada qat'i atau yakin. Selanjutnya ada pembagian hadis ahad. Yang pertama, hadis masyhur. Hadis masyhur menurut bahasa ialah al-intishar wa az-zuyu, yang artinya sesuatu yang tersebar dan populer. Sedangkan menurut istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh dua orang atau lebih, tetapi tidak sampai batasan mutawatir. Lalu yang kedua ada hadis aziz. Aziz yang secara bahasa berarti mulia, kuat, dan sedikit. Namun secara terminologi, aziz didefinisikan sebagai hadis yang diriwayatkan oleh dua orang perawi yang diterima dari dua orang pula. Sebagaimana hadis masyhur. Hadis
hadis terbagi kepada sahih, hasan, dan dhaif. Pembagian ini tergantung kepada terpenuhi atau tidaknya ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang berkaitan dengan kualitas ketiga kategori tersebut. Secara terminologis, hadis ini diartikan sebagai hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang menyendiri dalam meriwayatkannya. D. Teori kehujahan hadis. Kehujahan hadis ialah hadis yang wajib dijadikan hujah atau dasar hukum sesuai dengan ijma ulama, baik ulama hadis, usul maupun fiqh. Tidak semua hadis Nabi dapat dijadikan hujah. Hadis yang dapat dijadikan hujah adalah hadis yang dilihat dari segi kualitasnya. Hadis tersebut adalah hadis sahih, hasan, dan dhaif. 1. Hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dabit, terhindar dari sad dan ilat. Secara umum, 3 hadis yang dapat dijadikan hujah adalah sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, dan hasan li dzatihi. 2. Hadis hasan. Hasan menurut bahasa artinya baik dan bagus. Menurut istilah, hadis yang sanadnya bersambung dari permulaan sampai akhir, diceritakan kepada orang-orang adil, kurang dabitnya, serta tidak ada zuz dan ilat yang berat di dalamnya. Adapun kekuatan hukumnya, hadis hasan sama seperti hadis sahih dalam pemakaiannya sebagai hujah, walaupun kekuatannya lebih rendah di bawah hadis sahih. Semua ahli fikih, ahli hadis, dan ahli usul fikih menggunakan hadis hasan ini sebagai hujah. 3. Hadis dhaif. Hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi semua persyaratan hadis sahih dan hadis hasan. Pengertian hadis dhaif secara bahasa, hadis dhaif berarti hadis yang lemah. Para ulama memiliki dugaan kecil bahwa hadis tersebut berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. D. Manfaat mempelajari. Yang pertama, mengetahui kesahan hadis. Yang kedua, mengetahui bagian dan macam-macam hadis. Yang ketiga, mengetahui kuantitas hadis. Yang keempat, mengetahui tingkatan derajat hadis. Yang kelima, mengetahui hukum yang terkandung dalam hadis. Yang keenam, mengetahui kemurnian kalimat hadis. Yang ketujuh, mengetahui perbedaan hadis dari sumbernya. Yang kedelapan, mengetahui makna utama sebuah hadis. Yang kesembilan, mengamalkan isi kandungan hadis secara tepat. Yang kesepuluh, menjaga kemurnian makna hadis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf, kami mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.